kan gitu. Kalau dia mau saya bilang intelijen, maaf aja, ini sih intelijen Indonesia kacangan banget kalau begini gitu loh ya. Nah itu yang saya lihat. Jadi rakyat sih kalau menurut saya, masyarakat kita saksikan aja perdebatan ini, tapi saya hanya mengajak lebih cerdas saja kita. Baik. Kita hargai semuanya gitu. Makasih. Baik, sampai akar rumput masih terasa sepertinya ya gesekan itu kalau versi Pak Eros Jarot. Mas Hasan sama Bang Egy harus komentar. Kita ke Bang Egy dulu. Tadi perdebatan yang tak kunjung ada ujungnya. Seperti apa Bang Egy menanggapi? Para pemirsa, gimana? Oh sekarang. Ini jangan-jangan bicaranya cuma satu kali nih, habis itu jadi saya pergunakan betul dengan sangat hati-hati. Para pemirsa dan mahasiswa, saya mau nyambung tadi, Mas Eros Jarot mengatakan, perhatikan siapa. Saya mau menambahkan, perhatikan bila atau kapan. Khususnya tanggal-tanggal yang menentukan itu adalah 16 Oktober sampai 25 Oktober. Ya kan, 16 Oktober itu lebih tepat lagi jam 14.30 tuh, waktu MK mulai belok. Ya, nah yang mau saya katakan adalah begini, coba bayangkan apa yang terjadi malam ini di catatan demokrasi, yang nanti kita catat tanggalnya tanggal berapa. Kalau misalnya sebelum 16 Oktober dan kemudian sampai 25 Oktober itu, kalau yang terjadi misalnya pasangan Prabowo Ganjar, atau misalnya Ganjar Gibran misalnya, lain loh yang kita omongin di atas meja ini, iya kan? Iya kan? Beda lain, cerita, semua setuju kan? Lain cerita, jadi bukan cuma siapa, juga kapan? Kebetulan setelah tanggal 16 sampai 25 nih, perhatikan betul tanggalnya. Ini tanggal ujian buat kalian nanti sebelum memilih, ya kan? Terjadi perubahan yang memang nggak pernah terjadi di negara lain di dunia. Itu menurut pengamatan saya. Saya kan sudah mulai salah nih. Ilmu-ilmu saya yang belajar mau sampai Ivy League tuh nggak terpakai di sini. Gitu loh ya. Meleset. Nah, meleset. Nah karena itu saya mulai pelan-pelan dan hati-hati. Saya mau bilang, saudara saya Kodari ini, ya, saya hargai semua pendapat-pendapatnya, walaupun ketika dia mengarahkan gerakan gitu, gerakan kan sekarang kan, dulu pernah juga ada gerakan yang gagal yang dia pernah berjuangkan gitu ya. Ini Gak masih apa-apa, mau bergerak tetap lagi. salaman kami itu, ya kan? Tetap salaman. Jadi belum tentu berhasil juga gerakan itu. Nah sekarang saya mau masuk ke surveinya, supaya ilmiah, karena saya dan Pak Suko Widodo atas nama Komunikolog Indonesia, kami bukan anggota Persepi, kami melakukan riset kualitatif. Siapa yang bayar? Pak Kiki namanya, pengusaha. Dia cuma bilang, kalian riset saya pengen tahu. Dan kami sangat tertarik untuk mengetahui hubungan antara gemoy dan tegas. Itu bagaimana caranya menghubungkan. Jadi abang udah kaji itu? Oh kami kaji, sekarang masih di lapangan. Dan kami sempat diskusi dengan Prof. Siti Zuro juga, ya Brin itu dia, tapi sebagai pribadi untuk mendiskusikan itu. Nah saya mau mempersoalkan sekarang antara riset kualitatif dengan survei, menarik. Survei Kodari ini yang Kodari saja, Indobarometer, angkanya berapa Pak Kodari? 43. Boleh pakai mic Bang Kodari? Iya, boleh pakai mic. Ini menarik loh ini, supaya teman-teman mahasiswa dan pemirsa tahu. Berapa? 34 Prabowo Gibran, Terus? Ganjar Mahfud 28, Terus? Anies Muhaimin 18 atau 19. Oke, yang belum membuat keputusan? Kalau di total sekitar 20%. 20% ya. Jadi Pak Prabowo-nya 34. 34. Yang paling tinggi dari data yang Anda buat, dari Anda bawa data nih, nggak apa-apa ilmiah nih kita lihat sebentar. Maksudnya dari berbagai lembaga survei? Iya, yang paling tinggi Prabowo-nya berapa? SMRC. Berapa itu? Walaupun dinyatakan data ini bukan Iya, dari kami oke lah. 40 Itu Prabowo Gibran 45, Ganjar Mahfud 22, ya, Anies Muhaimin 40 ya. 19. Anda 34. Anda 34, dia 45. 45. Iya. Di bawahnya sesudah SMRC? Populi. Berapa? Populi 43. Ganjar Prabowo Gibran 43. Nah, saya Ganjar Prabowo Mahfud aja, saya Prabowo aja. Anda 34, Populi 43. Ya. Kemudian SMRC yang 45. mereka katakan bukan mereka yang mengeluarkan. Saya tambahkan harus disebut ya, kalau SMRC itu yang mengatakan rahasia dan seterusnya 12. Oh, ya. Populi 12% Ya. juga. Ya, nah pelan-pelan mahasiswa dan pemirsa, saya mau nih sebagai orang yang belajar metodologi ya, Anda menemukan 34 Pak Prabowo, kemudian di atasnya Populi 43, di atasnya lagi SMRC 45. Margin error Anda berapa? Margin of error Anda? 3%. Tuh, nah kan Anda kan harusnya bertanya, ya enggak? Apa yang keliru dengan survei saya? Seketika saya tambahkan 3% pun terlalu jauh dengan yang 45%.
Oh, nggak bisa begitu bandingannya, Loh, bukan pelan-pelan. dengan lembaga survei yang lain. Iya, harus nggak dengan apa-apa. lembaga Nggak, survei. maksudnya kalau Anda kan- margin of errornya itu harus dibandingkan dengan Kan data Anda bawa sendiri. data ini. Loh, iya, tapi konsep margin Anda of error bawa itu data bukan dengan ini. lembaga lain. Anda bawa data Bukan ini. dengan lembaga lain, Anda di bawa dalam data lembaga ini. survei itu sendiri. Anda bawa data ini. Kalau dengan lembaga yang Anda bawa lain, yang data saya ini. bandingkan adalah Anda tren bawa data ini. suara Prabowo Gibran Anda bawa dengan data tren yang ini. lain. Loh iya. Anda bawa Pergantian, data Bang- ini. Bang Kodari, silakan, Anda Bang bawa Kodari. data Apa? ini. Abang-abang bergantian bicaranya Iya, Bang. nggak, ada apa? Supaya pemirsa Anda tidak bawa bingung. data Ya. ini untuk menunjukkan bahwa data Anda tidak sendirian. Gitu kan? Iya betul, polanya bukan margin of errornya. Karena itu, kalau saya pada posisi Anda, saya akan nanya, saya 34, orang lain 43, orang lain 45. Saya mau bilang begini nih, apa yang saya temukan, baik dari hasil yang kami lakukan, maupun pengamatan, ya, lepaskanlah, karena kami kan bukan survei riset, tidak sama dengan survei kuantitatif dan bukan untuk diumumkan. Saya tepikan itu. Tapi sesuai dengan judul kita malam ini, yang bisa saya katakan adalah Effendi Ghazali ingin mengatakan, kalau saja Pilpres dilakukan pada hari ini sebagai still fotonya, maka yang pasti lolos ke putaran kedua adalah Prabowo. Itu pada Indobarometer bukan 43. ini pada nggak bisa diselesaikan dulu lah antara kalian berdua ya. Tapi poin saya nggak selesaikan dulu kalau mau selesaikan nanti saya Lanjut Bang Egy, lanjut. Ya, ya. lanjut. Saya mau bilang, kalau dilakukan pada hari ini, ya berdasarkan pengamatan kita, itu Pak Prabowo, Gibran, itu pasti masuk ke putaran kedua. Kalau pada hari ini, siapakah yang mendampingi? Kalau tanyanya ini apakah satu putaran, pada hari ini belum. Belum ketemu satu putaran. Belum ada satu Belum. Tapi menarik bahwa ada yang mulai gerakan. Kan nggak apa-apa juga dong. Kalau saya selalu bahagia melihat orang mulai gerakan. Kalau zaman Pak Harto dulu namanya geraan-geraan, gitu ya, bukan gerakan. Jadi silahkan. Kemudian ada orang yang mengatakan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, bisa. Karena menurut saya janji-janjinya juga menarik loh. Ya, anak balita makan 1 kali sehari, ya kan? Kemudian anak sekolah, saya nggak tahu batasnya sampai mana, makan dan minum susu 1 kali sehari. Ibu hamil makan dan minum susu. Minum susu enggak? Makan bergizi 1 kali sehari. Kan lebih real ini. Ditambah lagi tadi, saya belum menemukan hubungan antara gemoy dengan tegas. Tapi itu di mana-mana joget gemoy gitu. Nah, Anda jangan ketawa-ketawa, Anda harus nyari tahu itu. Apa hubungan kualitatif antara gemoy dengan... Nah, karena itu saya hanya mampu membatasi diri pada hari ini. Kalau berdasarkan angka-angka ini, pada saat ini yang pasti masuk putaran kedua itu adalah Prabowo Gibran. Apakah mereka bisa berusaha untuk 1 putaran? Kita lihat lagi di bulan depan. Nah, pertanyaan dari acara ini bagus bener. Gimana caranya? Itu kan? Ya. Saya pada malam ini belum menemukan. Oke. Karena yang kita khawatirkan seperti tadi. Pelan-pelan saya mau bilang begini. Ketika ada bagian dari dinasti politik, harusnya siapapun termasuk pengamat itu harus lebih hati-hati memperhatikannya ketimbang kalau misalnya Prabowo itu maju dengan Erick Thohir atau dengan Khofifah gitu loh. Betul nggak tuh? Karena apa? Teori mengatakan ada 4 lingkaran nanti yang akan bekerja. Lingkaran pertama pasti bekerja, aparatur negara namanya. Itu nggak usah diperintah, nggak usah juga kedipin mata. Karena apa? Yang pertama, mereka diangkat oleh ayahanda dan kalau kalah mereka merasa malu. Sudah diangkat kok nggak bisa membalas budi. Kita harus malu. Lingkaran kedua namanya relawan ditambah dengan milisi. Ya, lingkaran ketiga itu agamawan. Mudah-mudahan itu nggak kena. Lingkaran paling terakhir yang paling diharapkan nggak kena itu adalah akademisi atau ilmuwan gitu ya. Nah, jadi saya setuju tadi dengan Andre Rosiadi yang menggambarkan dengan sangat baik. Kalaupun menang harus bermartabat. Betul nggak? 1 putaran oke kalau terjadi. Kalau 2 putaran pun selamat berjuang gitu. Karena kami akan memperhatikan 4 lingkaran ini. Oke, Bang. Ya, dan sekali lagi kalau bisa bawa bukti. Saya ingin mengatakan kasus Bali dan Pematang Siantar cuma itu yang baru saya amati. Itu dua-duanya pelanggaran. Tapi Anda sudah menyebutkan ya Bawaslu menerbitkan 1 pelanggaran lagi ya. Nah, jadi maksud saya bukti lawan bukti supaya kita ingin mengatakan. Jadi menang harus bermartabat ya Bang Egy. Oh ya? iya, dan Tapi saya kita rasa mau minta Prabowo komentar inginnya juga begitu nih. kan, menang bermartabat. Baik. Saya Oh, balik sampai di lagi sana, Bang. terhadap survei tadi. Ketika kita menemukan survei, kita kan harus tanya juga. Ini sama-sama anggota misalnya gitu ya. Kok selisihnya jauh sekali?
Saya yang keliru apa mereka terlalu maju? Ya kan nggak apa-apa untuk sekedar sebuah perenungan Jadi datanya dari harus metodologis dibuka itu. habis-habisan Bang Egy. Tapi seperti ini, kalau versi dari Bang Hasan Nasbi, apakah masuk akal menang satu putaran untuk Prabowo Gibran? Nah, itu kita tunggu. Dijawab Saya mau sesaat dengar. lagi. Saya mau dengar, saya mau dengar. Hitung-hitungannya gimana Bang? Nanti ya Bang. Saya mau dengar itu. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Mas Hasan harus juga berkomentar. Jadi hitung-hitungannya seperti apa? Mungkin tidak sih pernyataan intelijen itu? Jadi buat saya tuh Arti teman-teman ketawanya tuh apa pasti ini ya? ada yang kesulitan karena pernyataan Pak Hendro. Ya. Di satu sisi ini tokoh yang dikagumi, tapi kok yang memenangkan sebelah. Mau dibantah kok nggak enak, mau nggak dibantah perasaan kita juga nggak enak. Jadi serba nggak enak memang. Tapi ya satu hal yang saya yakini, yang disampaikan Pak Hendro itu juga bukan data intelijen senyap yang diambil dari ruang tertutup menurut saya. Menurut saya dia baca hasil survei aja. Ikan data survei itu political intelligence. Dia baca survei, dia banding-bandingkan, mungkin kalau Bang Kodari bawa 6 atau 7 data ke sini, mungkin dia punya 10. Singkatnya begini, tabel Punya yang saya 11. buat ini beredar di mana-mana, mungkin nyampe ke Pak Hendro. Jadi kalau begitu dia mencoba bikin analisis sendiri. Kan nggak mungkin dengan bakar menyan itu untuk mendapatkan pendapat yang seperti itu. Jadi Paham sampai strategi partai politik dan lain-lain loh, mesin partai. iya itu nggak apa-apa. Tapi arahnya informasi bahwa bisa menang satu putaran itu saya yakin baca tren survei. Bukan data yang diambil di ruang senyap dan di ruang tertutup. Nggak canggih-canggih amat juga dibandingkan political intelligence yang ada kayak swasta-swasta kayak kita ini juga nggak lebih canggih untuk mungkin model analisisnya berbeda. Kemudian dia gabungkan dengan perpaduan kekuatan misalnya. Misalnya logikanya begini. Di atas meja memang ini kan koalisi Prabowo Gerindra, Golkar, PAN dan lain-lain. Itu di atas meja. Tapi di belakang itu ini koalisi Pak Prabowo yang punya pendukung fanatik, Pak Jokowi yang punya pendukung fanatik, ada Pak SBY juga. Presiden 2 periode yang mau besar mau kecil juga punya pendukung fanatik. Jadi penggabungan ketiga orang ini masuk akal untuk dianalisis dan kemudian dibuatkan asumsi, ini kalau bergerak semua, kalau terjadi migrasi besar-besaran, bisa jadi satu putaran. Begitu analisis intelijen menurut saya. Jadi bukan data-data dari ruang tertutup ini. Bukan senyap atau ngambil dari udara, enggak ini. Ini pasti data-data yang sama dimiliki oleh Bang Kodari, Bang Effendi Ghazali yang saya miliki, sama cuma model analisisnya berbeda. Kayak gitu. Kan sekarang misalnya begini, ada tren data bahwa terjadi migrasi besar-besaran dari pemilih Ganjar menjadi pemilih Prabowo. Setelah misalnya Gibran menjadi pasangannya Prabowo. Anies lebih stagnan, lebih militan dan lebih kuat. Semua orang melihat itu pemilih Anies itu lebih kuat dan lebih radikal, militan. Tapi sebesar itu aja. Jadi kalau menurut saya melihat migrasi ini, tentu ada orang yang akan membaca, wah ini lama-lama Ganjar kayaknya akan sebesar PDI Perjuangan aja. Kalau PDI Perjuangannya 20%, 20% juga Ganjar. Kalau 25% PDI Perjuangan, segitu juga Ganjar. Mungkin nggak akan lebih besar daripada PDI Perjuangan. Nah kalau begitu teorinya Anies 20, Ganjar 24 atau 25, masuk akal kan kalau bicara satu putaran. Jadi menurut saya analisis intelijen itu nggak beda dengan kita punya analisis juga. Gitu. Tapi selain angka yang berbicara, Bang Hasan Nasbi, apa faktor real, faktor konkret di lapangan yang bisa mendorong pemilih sehingga condongnya ke Prabowo Gibran? Gini, Pak Jokowi itu presiden 2 periode dan sekarang masih menjabat dengan approval rating mungkin tertinggi sepanjang sejarah. Ada penurunan tapi masih di atas 70%. 74, 75%. Mungkin tidak 75 atau 74% itu bisa dikonversi jadi suara. Nggak usah segitu, separohnya aja. Atau nggak usah segitu, sepertiganya aja. Ketika digabungkan dengan pemilih militannya Pak Prabowo, sudah jadi satu putaran itu. Ini kan tinggal nunggu proses migrasi menurut saya. Nah, peran analisis intelijen itu menurut saya. Dia melihat gejala migrasi pemilih, dan migrasi ini dia hitung-hitung kira-kira sampai kapan nih? Minggu pertama Desember, minggu kedua Desember,
Mungkin bisa dihadirkan Pak Hendro. Saya yakin menurut prediksi Pak Hendro mungkin minggu kedua Desember atau minggu ketiga Desember migrasinya sudah selesai dan terbentuk sudah pemilihnya. Dari sana bisa diputuskan tuh, wah ini jadi satu putaran atau enggak. Kalau saya melihat tanda-tandanya mengarah ke sana. Per hari ini angkanya belum seperti itu. Tapi tanda-tandanya besar kemungkinan ke arah sana. Karena penurunannya Mas Ganjar drastis di hampir semua lembaga survei. Kemarin itu di Persepi digelar. Polster-polster yang berbeda itu digelar. Tidak hanya carta politika, tapi ada indikator. Persepsi itu jelaskan kepada Persepi itu Persatuan Survei Opini. Dulu ketuanya sempat Bang Kodari. wakil ketua. Oh, wakil ketuanya sempat Bang Kodari. Tapi karena ada gerakan 3 periode, jadi mengundurkan diri. Tapi begitu. Ada 6 polster kemarin yang di panel untuk buka-bukaan data. Jadi menurut saya, ya ada Hanta Yuda, ada Burhan, ada Populi, bahkan ada Ipsos. Perusahaan ada carta hadir. Jadi dibuka. Jadi kita tahu ada excuse misalnya soal kendala-kendala teknis, ya oke nggak apa-apa. Sampaikan aja. Jadi biar kita tahu kira-kira sumber kenapa sampai berbeda, kira-kira kita bisa memahami. Ada bad intention apa enggak di sana? Dan kita menganggap tidak ada bad intention. Jadi menurut saya yang kayak gitu. Jadi kalau kita melihat seperti gini, polster ini mau berpihak mau enggak, tapi sudah terbukti 20 tahun terakhir ini menjadi rujukan. Ya kan? Ini kan cuma soal salah arah angin aja menurut saya. Ada skripit di DKI ya, sempatnya 2017. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Oh, Ada nggak ada 1-2 yang kemudian itu tapi sebenarnya enggak ada. Kalau mau fair buka aja datanya itu Oh iya, nggak ada. nanti kita buka datanya Iya. itu ya. Jadi supaya nggak kalau menurut saya yang mengacau sekarang ini. sekarang itu arah angin aja. Arah angin. Jadi misal begini, sampai 4 bulan, 5 bulan yang lalu, itu teman-teman pendukung Ganjar tuh dengan happy loh memposting hasil survei itu udah kayak tahlilan. Mingguan. Minggu ini ada ini, minggu depan ada ini, udah mingguan aja udah kayak orang tahlilan. Saya pikir ini, nah makin misalnya bulan Agustus ke sini tuh udah makin jarang. Beseknya habis kayaknya. Jadi nggak tahlilan lagi. Wah ini tudingan serius. Waduh. Biasanya habis Nanti maksudnya. Pak Beseknya Gundul habis harus kayaknya, komentar jadi ya. nggak tahlilan lagi. Kita tahan dulu. Nah Bang. setelah Serius ini. itu polster-polster ya sudah mulai menahan diri. Gibran juga ini. Sudah mulai menahan diri untuk publikasi. Saya nggak pernah publikasi loh 3 tahun terakhir. Data saya hanya dikasihkan ke klien. Oke. Ya, saya tidak punya publikasi. Tapi saya tahu mana polster-polster yang angkanya mirip dengan kita. Dan kita telepon-teleponan untuk meng-cross check data. Kalau ada yang aneh kita bilang aneh. Dan ini hari ini nggak ada yang aneh dengan perubahan pemilih gini. Serot ini tahun 2008, Oktober 2008, semua polster sudah menemukan Demokrat akan jadi jawara. Cek aja data Bang Kodari. Oktober 2008, Lebih jauh lagi 2007. Oktober 2008 itu sudah menemukan bahwa Demokrat akan jadi juara. Oke. Jadi kita sudah tahu. Hari ini prediksi saya nih, jawarannya nanti 2024 kemungkinan Gerindra. Karena data sudah Oke, menunjukkan. sampai di seperti sana itu. ya Bang ya. Itu aja. Sampai di sana. Bang Guntur Romli harus komentar Bang. Silakan. Ya kita kalau ngelihat Bang Kodari, Bang Hasan ini kan bagian dari tim sesnya Pak Prabowo sama Gibran. Jadi biar rakyat aja yang menilai, itu aja. Enggak, satu lagi aja, sedikit aja. Saya cuma mau cepat-cepat mengatakan 2 kalimat bahwa ketika banyak dipersoalkan soal dinasti politik itu, ternyata pengetahuan orang tentang itu kan kecil ya. 30-37%, betul itu? Sudah nyala. Ada. Udah Bang, langsung Bang. Sudah. Jadi sebenarnya bukan masalah kecil besar Bang. Iya. Tapi masyarakat tidak menganggap ini problem Oh, serius. Bang. dari yang Nggak anggap 37%, 85% katanya tidak setuju. Gini Bang, di desa-desa, Iya. kalau ada kepala desa yang sukses, orang minta anaknya jadi kepala desa lagi Bang. Istrinya diminta jadi kepala desa. Oh iya, ya, dalam pilkada terjadi Bupati juga hal juga yang seperti itu. Bang. Ya. Jadi Cuma- ketika misalnya ini jadi perdebatan di ruang akademik, belum tentu juga jadi perdebatan di masyarakat. Enggak, saya cuma mau menyampaikan bahwa yang tahu definisinya secara komplit itu 30-37%. Bukan Bang, yang tahu bahwa ada persoalan perdebatan ini di publik nggak banyak, nggak nyampe 50%. Iya. Tapi orang yang mengerti apa itu dinasti lebih dari 50%. Oh, katanya di beberapa lembaga survei 30-37%. Bukan dengan soal catatan mengerti. 85% dari 30. jumlah itu tidak setuju. Tapi beginilah, angka ini memang masih kecil. Angka ini akan kejar-kejaran dengan tegas, gemoy, kemudian ditambah dengan bahwa Gibran sendiri menciptakan sensasi loh. Kalau dia datang di daerah-daerah misalnya ya,
Ya, apa? Rame. Iya, enggak, maksud saya itu tadi ditambah lagi dengan derasnya bantuan sosial yang jalan gitu. Terakhir saya mau bilang begini. Itu kan kejar-kejaran. Kalau misalnya ada orang bicara kemudian dituduh, wah ini kan tim Prabowo, nggak usah percaya omongannya. Jadi orang juga bisa bilang ini kan timnya Ganjar, nggak usah percaya juga omongannya. Iya, iya, betul. Sekarang Kan kita adu ragukanlah- argumen bukan adu identitas. Ragukanlah semua pengamat, nggak apa-apa. Oke, dengan bukti, dengan Tapi data. Mas Guntur Romli Bicara komentar soal juga Mas. Adanya netralitas, migrasi ya signifikan kan? loyalis Jokowi, Kita Mas, ya. bicara soal konflik of interest di sini, ya. Antara ilmuwan politik Nggak ada- dengan nggak ada konsultan konflik of politik, ya interest. kan? Saya resmi Di situ harus jubir kita Prabowo katakan. Gibran, nggak ada Gitu konflik kan. of interest. Oke. Jadi kalau kita Nggak ada bicara konflik of survei nih, interest. surveinya ini sesuai klien atau enggak Gini, gitu kan? survei Di situ, kan? yang kemudian hari ini kemarin banyak membela Ganjar pun hari ini udah akan malas rilis. Saya jamin malas rilis. Alasannya Bang? Kenapa Bang? Angkanya sudah nggak menguntungkan. Betul Ya, begitu itu Bang kan Undro? menurut Anda. Angkanya sudah Enggak lah. menguntungkan. Saya jamin Kita kalau nggak akan lihat rilis lagi. mana lembaga Kita mana dengarkan dulu. independen, Bang Guntur, mana mungkin konsultan Bang Guntur. politik, kita Nih, harus nih, lihat Bang Guntur, sendiri. gini, saya Gitu. boleh. Saya titip pesan. Ini saya berani jamin Sebentar, nih. Nggak saya akan- titip pesan. Dua pollster yang bersama Ganjar nggak akan rilis lagi. Ya, saya titip pesan, Nggak akan SMRC dan Carta kita tunggu rilisnya. Loh, silakan aja. Bang Gondrom, Dan itu betul bukan demikian? bagian dari kami kok. Bukan bagian dari Kompas juga kami. boleh kan kita Gitu tunggu. kan? SMRC, Carta, Litbang Kompas. Dulu TV One ada dengan Universitas Bakri juga ya. Ya makin banyak makin baik. Jadi begini, sebelum Ustadz masuk, ya, saya setuju. Ya, sebelum Ustadz masuk, kita ini kan catatan demokrasi. Kita Singkat, juga Bang, harus singkat, Bang. memberikan ya catatan baik bagi demokrasi Indonesia 2024. Ya, Bang Guntur Romli, saya kita berbeda pilihan, berbeda kubu. Tapi alangkah eloknya kita memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Apa itu? Kalau ada kecurangan, beri bukti, lapor Bawaslu. Ya, jangan kita bangun Dan narasi. Bawaslunya juga Bentar. harus mendengarkan Iya, gitu tentu. kan. Kan Bawaslu sudah di- jelas suratnya itu dukungan, edikatnya dukungan. Bang Guntur Romli, Bawaslu masih pemilihan membantah Bawaslu itu di situ. DPR, fraksi terbesar di DPR itu namanya PDI Loh, Perjuangan. Saya gitu pertanyakan loh. sekarang kinerjanya, bukan soal siapa yang milih gitu loh. Udah jelas kok kemarin Jadi- pengerahan aparat jadi- desa kok. Ya, lupa. Sebelum jadi PDI PSI jadi lupa. Oh, PSI Nah, belum pernah punya maaf. fraksi. Belum di DPR. Susah, ini dua konsul, di bicara Jadi, survei, dua sebentar. tim ses Bang Prabowo Guntur, gitu. Bang Kita harus Guntur, bicarakan, Komunikasi sampaikan ya, ke jangan bicara masyarakat. identitas Kita- ya. Kita bicara argumentasi Bicara ya. soal Jangan itu bicara kan. identitas ya. Iya. Kalau bicara identitas ya tadi balik Bicara lagi. konflik of Balik interest sendiri, gitu kan. Jadi, Kita Bang Guntur, sampaikan ke sebentar. masyarakat gitu Mari loh. kita berikan Mana yang pendidikan bisa politik dipercaya, kepada mana yang rakyat, tidak. Ya. Saya rasa semua ingin menang. Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo ingin menang. Dan kita semua sepakat kita harus menang secara bermartabat. Ya. Ya, Cukup ntar Nah, gantikan untuk peran Ustaz. itu, Cukup, untuk gantikan itu peran Ustaz. saran saya kalau teman-teman punya laporan kecurangan kami silahkan laporkan ke disampaikan Bawaslu. Laporan tapi juga harus diperhatikan. Jangan sudah bawa bukti, sudah muncul di media sosial, di publik, tapi dibilang tidak dianggap. Sempat Itu dibawa kan masalahnya. oleh PDI Perjuangan? Loh, kita akan sampaikan. Ini Sudah kok dibawa? Bawaslu bilang ada, udah jelas kok ada di Bawaslu wartawan RI semuanya itu dipilih di DPR. Fraksi terbesar di DPR itu PDI Perjuangan. Enggak masalah, Korelasinya kita apa, Bang evaluasi Andre? kinerjanya. Kenapa? Kenapa dihubungkan dengan itu gitu kan? Ini Bang masalah. Guntur coba Gitu. tanya ke ketua fraksinya. Terima kasih. Loh enggak, saya mempertanyakan kinerja, enggak saya siapa yang milih. Bang gitu Kodari, kita ke Bang Kodari lu. Bang Kodari, apakah mungkin dengan sisa sekitar 80 hari lebih ini hasilnya berbalik, Bang? Ganjar Mahfud maupun Anies bisa menyalip pasangan Prabowo Gibran. Mungkin tidak itu terjadi. Ya namanya anomali selalu bisa terjadi Dia sudah ya. pendukung Prabowo, Yang, kenapa Anda yang nanya ke dia? namanya anomali bisa selalu terjadi. Anda jangan ngatur TV dong, TV yang ngatur Anda. Enggak, saya harus mempertanyakan Loh, iya. masalah fairnya gitu. Gini loh, saya Iya. diminta ngomong, kenapa Anda melarang saya ngomong? Oke, Bang Kodari langsung. Kenapa? Bang. Saya juga Lo punya kebebasan beliau untuk kan yang bicara minta di saya sini. ngomong. Kok ada yang Siapa larang tahu yang punya berubah, acara Bang. TV Kenapa? apa bagaimana sih? Saya Kita mau dengarkan protes. dulu, Bang. Mas Guntur Bang, Iya kita dong. dengarkan. Karena katanya angkanya fair. Anda nanya ke pendukung Prabowo, itu yang enggak adil Nggak gitu adil, kan. oke. Dengerin saya ngomong, Saya belok. dengerin saya baik-baik ngomong ya. Kalau Enggak, tidak soalnya ada kalau memang pakai anomali, metodologi harus fair, Bang Kodari. Kalau memang kalah ya sudah diutarakan ke publik kan, makanya Bang. saya bilang kalau tidak ada anomali ya maka kemudian polanya akan menuju Prabowo dan Gibran menang, bahkan bisa satu putar kalau tidak ada anomali. Tapi yang namanya anomali, dinamika itu bisa terjadi. Cuman yang namanya anomali atau dinamika yang besar di mana-mana jarang, yang terjadi biasanya adalah tren. Udah cukup begitu. Oke, Mas Gunrom, sekarang Mas Gunrom sekarang. Tapi Anda yakin tidak bahwa pasangan Anda Ganjar Mahfud akan menang Udah satu jelas, putaran? gerakan 3 periode yang digerakkan oleh Kodari itu gagal. Itu pertama. Yang kedua, Oke. yang kedua ya, taruhannya Bang Hasan bahwa Anies
tidak dapat tiket juga kalah Alphard. Itu aja bukti yang sudah disampaikan. Oke, Anda yakin bahwa Ganjar dan juga Mahfud akan menang satu putaran, Bang? Silakan. Enggak, gini, kalau lagi broken heart itu memang susah ya, apa itu membabi buta. Jadi Jangan semua ditendang. menebak-nebak hati orang gitu. Enggak, itu udah pasti broken Coba heart. kita itu. terawang hatinya ya. Sudah broken heart itu. Karena apa kalau misalnya Pak Jokowi bersama Mas Ganjar tidak akan broken heart seperti itu. Jadi gini, kalau yang berdasarkan survei, saya yakin di bawah 1% melesetnya. Beda. Kalau soal taruhan apa, Mas Guntur dukung taruhan saya waktu itu. Iya, istrinya Mas Guntur juga mendukung sekali waktu itu. Kalau Sangat istri bangga nggak usah sekali. kaitkan dengan saya, Bos. Iya. Saya nggak dukung. Sangat mendukung. Saya waktu nggak itu. suka taruhan. Nah, gitu. Sangat mendukung. Tapi itu urusan perhitungan, nggak ada urusan dengan survei. Itu urusan perhitungan di luar survei. Dan itu kan sudah dibayar. Udah nggak ada masalah. Jadi buat saya, iya, yang kayak gini-gini itu. Udah lunas tapi iya. memang kalah. Kalau ya. hari ini kita kan bicara tren survei. Bukan hitungan menyan nih. Oke. Bukan asap menyan yang kita hitung nih. Ngomongin Kita survei bicara nggak soal habis-habis Pak Hasan Hasbi. Iya. Kita tunggu nanti hasil KPU aja seperti apa. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bima syiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para narasumber yang saya hormati dan sama saya cintai, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya, dan juga kepada host kita, para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, setelah kita dengarkan perdebatan panjang di mana memang sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Seyogianya pesta demokrasi ini dijadikan satu pesta yang riang gembira, yang tidak harus ada perselisihan dan tidak ada pertentangan. Karena pemilu itu adalah harapan kita semua, adalah untuk merubah nasib bangsa yang ke depan bukan sekedar mimpi harus jadi realita, tapi bukan juga jadi korban janji. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan hidup pasti menghadapi tantangan dan rintangan. Pemain sejati, pemain yang tidak pernah takut menghadapi tantangan dan rintangan. Jangan belum bermain sudah banyak sensasi. Praduga dan prediksi silahkan orang mempraduga. Itu bukan merupakan satu kepastian. Yang pasti itu cuma satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan lembaga survei, silakan orang menduga, tapi bukan merupakan satu kepastian. Bagi kita mau satu putaran, mau dua putaran, yang penting adalah kotak suara jangan dibawa muter-muter, dan hasilnya juga jangan dibuat putar-putar. Itu yang paling penting, karena itu adalah untuk meraih mimpi yang sejati buat rakyat. Jangan lagi kita jadi korban janji mereka. Karena itu saudara-saudara, para pemirsa, dimanapun Anda berada, ambillah satu perjalanan apa yang dihadapi oleh Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kota Makkah menghadapi tantangan tidak pernah takut dan tidak pernah mundur menghadapi rintangan. Dihadang, ditekan. Yang penting Rasul memberikan apa? Satu jawaban sikap yang sejati. Dan kemudian menawarkan mereka dengan apa yang betul menjadi harapan yang nyata. Kita pun juga mengharap kepada seluruh para kandidat-kandidat kita, kontestan-kontestan kita yang akan tampil, mari tampilkan gagasan, bukan menampilkan kecurigaan dan rasa ketakutan. Mudah-mudahan insya Allah pemilu kita damai, pemilu kita aman. Siapapun besok yang menang adalah kemenangan buat rakyat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Sumarno, Mas Guntur Romli, terima kasih Pak Eros Jarot dan juga Bang Effendi Ghazali. Terima kasih juga Bang Kodari, Bang Hasan, Bang Andri, dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga Universitas Bakri Jakarta. Kita berdua pamit pemirsa, kami kabarkan Anda putuskan. Saya Maria Segar. Dan saya Andromeda Mercury, selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa.